Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawmi mulkillah amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Mustafa Idrus Al-Khirit, yang mana beliau dari Sumeneb, Madura, dan sekarang berdomisili di Malang. Alhamdulillah. Yang mana juga beliau adalah sahabat daripada guru kita Al-Habib Zain bin Muhsin Al-Hindwan, dan juga beliau sama-sama menimba ilmu kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi rutinan kita pada malam hari ini seperti biasanya, dan juga dihadiri dan diberkahi oleh kehadiran beliau Al-Habib Mustafa Idrus Al-Khirit. Semoga pada malam hari ini majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Yang mana pada malam hari ini Habib, majelis kita yaitu Ratibul Haddad, dan juga digabung dengan majelis Buddha Az-Zahra dari Ibu Pimpinan Ustazah Siti Rahmah SPD. Dan selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh beliau. Kita dengarkan, simak, dan kita semoga dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin setelah tausiah ada sesi tanya jawab kali ya Habib ya. InsyaAllah beliau berkenan untuk sesi tanya jawab. Apabila ada daripada jemaah baik ikhwan maupun akhwat, dipersilakan. Waktu dan tempat kepada Habib Mustafa Idrus Al-Khirit kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalal al-munazzah 'anil syariki wal amthal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sayyidi ahli kamal wa sayyidi ahli wisal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kurama, para habaib, para alim ulama, tuan guru yang saya muliakan, wa khusyul zikri kepada Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Mahdari, Al-Habib Muhdar bin Syahab, dan semua para habaib yang hadir di malam yang mulia ini. Tak lupa kepada Sahibul Bait Majlis Ratibul Haddad Al-Hidayah, semua yang hadir di majlis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Majlis ini menjadi majlis yang paling barokah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dikumpulkan di dunia, dikumpulkan kelak ketika berjumpa dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan ini kita tentunya mencari kebahagiaan. Orang hidup gak mungkin cari kesusahan, gak mungkin cari kesumpekan. Hadirin, semua cari kebahagiaan,
dengan berbagai cara, dengan berbagai wasilah. Siapa sih yang nggak pengen hidup senang? Semua pengen hidup senang. Tapi pertanyaannya, apakah senang itu harus dengan harta? Apakah bertambah harta bertambah senang? Buktinya enggak. Malah tambah harta tambah ruwet yang ada. Contoh kita aja, kita nggak punya apa-apa, kita punya sepeda motor. Kadang kita lupa kunci, insya Allah tawakalnya lebih besar. Tapi kalau kita punya mobil 2 aja, pagar nggak ditutup, masya Allah, lupa nggak ditutup pagar, karena nggak bisa tidur. Berarti nambahnya harta itu bukan berarti nambah senang, tapi nambah orang itu bukan hidup bahagia, naudzubillah, bahkan kesusahan. Pertanyaan kedua, apakah dengan jabatan kita ini mendapatkan kebahagiaan hidup? Belum tentu. Berapa banyak orang itu dapat jabatan, bahkan dengan titel yang sangat banyak, mulai dari profesor, doktor, dengan aktivitasnya, masya Allah, bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan hidup. Nah sekarang pertanyaannya, orang hidup cara bahagia hidup itu dengan apa? Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan hidup? Maka ulama mengatakan arba'atun min sa'adatil mar'i. Kalau pengen tahu kita punya kebahagiaan hidup itu dilihat dari 4 hal. Kalau kita punya satu saja, berarti kita punya separuh kehidupan bahagia di dunia. Apa yang pertama? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solehah. Kalau punya pasangan yang soleh-soleha, berarti Anda punya kebahagiaan hidup di dunia. Orang itu berapa banyak punya harta, punya jabatan, cuman punya pasangan gak soleha, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita jangan bilang insya Allah istri saya soleha, gak ada jaminan. Atau mungkin suami saya masya Allah soleh, Habib, ya di rumah soleh, di luar na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu mana yang soleh, mana yang nggak soleh. Jadi makanya kita hanya bisa doa agar pasangan kita hidup soleh-soleha dengan doa yang kita hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan pasangan kita, anak-anak kita menjadi pasangan dan anak-anak yang soleh-soleha. Jangan sesumbar, insya Allah istri saya soleha, belum tentu. Makanya jangankan kelas kita, kelas para nabi saja ada yang dicoba oleh Allah istrinya nggak soleha. Tahu nggak Nabi Lut alaihissalam? Istrinya nggak soleha. Dalam riwayat Nabi Lut itu dikirim ke tempat namanya Sadum, kampung Sadum. Kalau di sini mungkin Pontianak lah. Ini kaum Sadum ini kaum yang suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan termasuk yang suka dengan perempuan adalah istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi loh ini. Ketika ditanya oleh Nabi Lut dan diajak untuk kembali ke jalan Allah, bertobat, gak mau istri tersebut. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innahum unasun yatatahharun. Saya punya suami itu, Lut itu sok suci. Ya, bukan Lut tadi itu orang yang betul-betul mengajak kepada Allah, enggak. Tapi Lut itu adalah orang yang sok suci. Kalaupun ditawarkan laki-laki, insya Allah mau. Tapi masya Allah, dicoba Nabi Lut dengan istrinya, diajak kembali kepada Allah, nggak mau. Akhirnya ketika datang peringatan dari Allah, maka kaum Sadum disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dalam ayat Al-Quran, waja'alna 'aliyaha safilaha. Itu kampung Sadum. Ibarat kalau kita satu Pontianak itu tuh diangkat, hadirin. Diangkat, negerinya tuh diangkat. Ketika diangkat terus dibalik. Bayangin tuh, ketika dibalik berapa manusia yang jatuh dari langit sampai ke bumi. Itu siksanya. Apakah sampai di situ? Belum. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dan kami hujani daripada kaum Sadum tadi itu dengan bebatuan dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita minta kepada Allah agar pasangan-pasangan kita menjadi pasangan yang soleh-soleha. Sekarang Habib tanya, istri soleha itu seperti apa? Apakah yang
ahli pengajian? Apakah yang kemana-mana kerudung? Tidur pun kerudung Habib. Apa begitu soleha? Kata Nabi, soleha tadi itu ketika ada 4. Pertama, ketika sholat 5 waktunya jalan, puasa Ramadannya jalan. Ini gampang ini. Kalau sholat sama-sama sholat alhamdulillah, kalau puasa sama-sama puasa alhamdulillah. Cuman yang 2 ini kadang ditawar hadirin. Apa itu? Taat kepada suami. Yang kedua, jaga kehormatan. Nah, yang nomor 3 ini Masya Allah. Kalau taat sama suaminya betul-betul soleha. Tapi kalau taatnya ditawar, insya Allah solehnya masih separuh. Betul sulit. Ya, apalagi strata kedudukan istri kita itu di atas kita. Sampai ada riwayat 4 hal kalau itu ada di perempuan itu akan menjatuhkan kedudukan laki-laki. 1, wanita lebih kaya dari suami karena tak mau diatur. Wanita kaya mau diatur, Masya Allah, bidadari surga hadirin. Tapi jarang. 1. Kedua, tingkat pendidikan. Istrinya S3, suaminya SD gak lulus. Jangan berharap bisa ngatur istri. 3, bahkan kata di dalam kitab tadi itu, kalau istrinya besar, suaminya kecil, nggak bakal bisa ngatur. Mau ngamuk, bingung, istrinya lebih besar. Yeah. Makanya kita mau didik istri tadi itu sulit, kecuali dengan pengajian-pengajian seperti ini. Kita arahkan bagaimana cara seorang istri tadi itu menjadi istri yang solehah. Bahkan dalam riwayat disebutkan istri yang solehah tadi itu selain taat kepada suaminya, dia mendidik anak-anaknya untuk mengenal agama Islam. Ketika malam Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana balasan bagi mereka yang bisa mendidik anak-anaknya. Nanti di hari kiamat, ketika Nabi masuk ke dalam surga, baru selangkah masuk ke surga, Nabi melihat ada kaki-kaki wanita masuk setelah Nabi. Nabi heran, ini wanita amalnya apa? Seharusnya yang masuk sebelah ini kan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau para Nabi yang lain. Ini enggak. Nabi ketika masuk baru selangkah, Nabi lihat kakinya wanita-wanita soleh ini masuk ke dalam surga. Nabi tanya, ya Rob, siapa ini? Kok tiba-tiba masuk setelah aku ke dalam surgamu? Katanya, ini adalah wanita-wanita soleha yang berhasil mendidik anaknya ketika di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wanita soleha ini penting. Maka dari itu ciri yang ketiga. Yang keempat, wanita yang soleha dikatakan adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Gak baik wanita SMS-an dengan laki-laki yang bukan mahram. Meskipun ustadz, hati-hati sama ustadz, hati-hati sama habib, hati-hati sama kiai, hati-hati sama tukang guru. Semuanya juga punya hawa nafsu. Kadang bermula dari curhat, betul. Habis curhat baru ngajak ketemuan. Setelah ngajak ketemuan, na'udzubillah terjadi perselingkuhan. Na'udzubillah, amin. Jangan buka majal atau kesempatan untuk setan itu menggoda kita. Maka 4 hal ini bahkan dikatakan kalau istri masuk ke dalam surga itu sangat mudah. 4 langkah saja. Jaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat dengan suami, selesai. Sampai dikatakan, masuklah kalian wahai wanita ke dalam surga min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang kalian inginkan. Mudah-mudahan istri kita istri yang solehah, suami-suami kita menjadi suami yang soleh, dikumpulkan di dunia sampai akhirat, amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua yang menjadi orang itu punya kebahagiaan hidup di dunia adalah wa ayyakuna auladuhu abraran. Kalau punya anak yang soleh-solehah, anak gak banyak, 2, tapi Masya Allah di pondok pesantren, anaknya taat, ahli pengajian, Masya Allah, kita punya kebahagiaan hidup di dunia hadirin.
daripada naudzubillah anak main narkoba, anak main judi online, anak ada di jalan-jalan begitu nggak sholat, naudzubillah min dzalik. Makanya berharap kita kepada Allah, mintakan untuk anak, ya. Dan tolong sering kejadian apa itu, jangan sering komentari anaknya orang. Kadang anaknya orang itu yang jelek itu diomongi satu majelis, itu kadang sudah dibilangi, sudah dipukul, sudah, tapi tetap anak ini nakal. Berarti apa? Cobaan dari Allah kepada orang tuanya. Kita jangan sampai mencemooh. Takut, kata Nabi, barang siapa yang mencemooh aib orang lain, maka Allah akan memindahkan aib tersebut kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Ada satu kisah kejadian. Ada satu orang punya tetangga. Wanita ini punya tetangga, hamil di luar nikah. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya. Akhirnya siaran, bilang ke tetangganya, tahu nggak fulan? Kenapa? Itu sekarang lagi hamil, suaminya nggak tahu kemana. Akhirnya siaran semua, sini tahu, sebelah tahu, ujung sana tahu. Subhanallah, nggak lama setelah beberapa tahun, maka yang biasa cemooh orang tadi itu kenal dengan laki-laki, akhirnya dia juga hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Apa kiat-kiat agar anak kita menjadi anak yang soleh-solehah? Doakan, mintakan kepada Allah, ya. Anak ini aset. Bahkan disebutkan sesungguhnya innal mayyit idza dufina fil qabri, sesungguhnya mayat itu kalau sudah masuk ke liang lahat itu yang tadhiru da'wata man talhaquhu, yang ditunggu adalah doa-doa orang, doa-doa anaknya. Orang kalau sudah wafat, mereka nunggu apa? Nunggu doa yang dikirim oleh anaknya. Anak adalah aset diri. Makanya didik anak kita dengan didikan yang baik, karena kalau sudah menjadi anak yang soleh-soleha adalah anak yang menjadi kebahagiaan kita hidup di dunia. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi aset kita yang bisa menarik kita hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan disebutkan orang ini kalau punya anak disunahkan apa? Akikoh, betul? Kata ulama, kata Nabi, yutudbahu yawma sabihi, baru lahir disembelih hari ke-7, gak bisa ke-7, hari ke-14, gak bisa hari ke-14, hari ke-21. Kenapa? Karena anak ini kalau kita akikoi nanti di hari kiamat, andai anak itu lebih tinggi derajatnya dari kita, dia bisa memberi syafaat kepada kita. Sebaliknya, ada yang mengatakan kalau misalkan kita punya anak, kita nggak akikoi, dan nanti di hari kiamat anak ini lebih tinggi derajatnya dari kita, anak nggak bakal bisa ngasih syafaat kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya akikoh, semua sudah ada tuntunan dalam syariat, tidak lain agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang menjadi kebahagiaan hidup di dunia? Kata ulama, wa ayyakuna khulaqahu sholihin. Pengen tahu kebahagiaan hidup di dunia? Adalah lingkungan kita baik, anak-anak kita, teman-teman kita ahli pengajian, kita ahli majelis, ya, majelis Nurul Hidayah, lagi majelis ini. Ini lingkungan baik. Bahkan disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat majelis-majelis ini telah akan menjadi rombongan di hari kiamat, dan rombongan ini berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan digiring menuju surganya Allah berkelompok-kelompok. Kalau kita tanya, saya nanti kelompok mana? Ya kelompok di majelis taklim yang ada di dunia. Majelis burda, majelis rotib, majelis maulid, majelis tiba. Kelak jadi rombongan-rombongan kecil, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enak betul. Saya kemarin hadirin pas bulan maulid, kebetulan diundang di lapas lembaga pemasyarakatan penjara. Ketika masuk di lapas tersebut ketemu satu orang. Saya tanya, Pak, kalau boleh keluar sehari aja, Bapak mau kemana? Pikir saya paling ke keluarganya.
dia kangen anak istrinya, dia kangen keluarganya. Dia bilang enggak, saya kalau boleh keluar 1 hari aja, saya pengen ke majelis taklim. Kenapa? Karena nikmatnya majelis taklim itu terasa ketika saya nggak bisa hadir. Makanya orang itu harus pernah masuk ke 2 tempat. 1, masuk ke rumah sakit biar tahu bagaimana nikmatnya sehat. Pengen tahu sehat ini, nikmat. Masuk ke rumah sakit, lihat tuh orang disuntik, yang dioperasi, yang di semua yang berkaitan dengan medis. Kedua, masuk ke penjara, biar tahu nikmatnya majelis taklim, biar tahu nikmatnya kumpul. Kadang kita nggak syukur, rutinan nggak datang, nggak tahu harganya ini. Nanti kalau sudah majelis taklim nggak boleh pas zaman COVID, kita kangen hadirin. Lah, hal semacam inilah yang menjadi kebahagiaan kita hidup di dunia. Mudah-mudahan diberi istiqomah untuk hadir. Mudah-mudahan menjadi majelis yang barokah, yang bisa menjadikan kelak satu rombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, apa kebahagiaan yang bisa kita rasakan ketika di dunia? Yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kalau punya penghasilan di kota sendiri. Mungkin kita punya anak penghasilan di sini kecil, tapi itu kebahagiaan. Itu coba lihat, kerja sampai keluar kota, sampai ke luar negeri, harus bisa dengan anak istri. Meskipun gaji besar, tapi gak nikmat hadirin. Gak nikmat tuh di sini. Kumpul sama orang tua yang masih ada, kumpul sama anak istri. Gaji gak seberapa, tapi alhamdulillah insya Allah menjadi rezeki yang barokah. Makanya syukur sama Allah kalau punya pasangan di kota sendiri dan punya penghasilan di kota sendiri. 4 inilah adalah tanda orang itu punya kebahagiaan hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita soleh-solehah, pasangan kita soleh-solehah, dan semua lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Dan mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Dan mungkin dari para jemaah ada yang mungkin dipertanyakan, dipersilakan. Ada Habib, saya ingin bertanya, boleh Bu? Boleh. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya, bagaimana seorang suami yang membiarkan istrinya sering keluar rumah, sering berjalan dengan seseorang yang bukan mahramnya? Karena izinnya kayak gini, izin ke suami ke pengajian. Memang berangkatnya ke pengajian, tapi setelah ke pengajian ke tempat-tempat yang ke kafe nyantai seperti itu dan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, dan si suami membiarkan istrinya ke tempat-tempat hal seperti itu bagaimana, Beb? Ya, pertama dikatakan istri itu khianat apabila izin kepada suaminya dengan izin yang nggak benar. Bilangnya pengajian, setelah pengajian mampir nongkrong, mampir seperti hal-hal yang melanggar syariat Islam. Adapun suami kalau misalkan dia tadi itu mengetahui hal itu kemudian dia diam, suami salah. Dikatakan oleh Nabi namanya suami dayus. Siapa dayus? Dayus adalah orang yang tidak cemburu ketika istrinya melanggar. Kelak ada 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan akan diberi oleh Allah siksa yang sangat pedih. Siapa di antaranya? Dayus, orang yang membiarkan keluarganya maksiat, anaknya nggak kerudungan dibiarin, ya. Kemudian mungkin ada orang yang pacarnya si anak ngapel, bahkan tambah disuguhin teh, ya. Bahkan masya Allah suaminya nggak sempat ngantar, istrinya dibiarin naik gojek.
Ada nggak? Boleh hadirin. Bedain orang yang sudah masuk pengajian dengan orang yang belum masuk pengajian. Nggak boleh sedarurat apapun kita pakai Gojek laki-laki, nggak boleh. Kalau Gojek perempuan nggak masalah. Ya, alhamdulillah sekarang Gojek perempuan ada. Tapi kalau karena terpaksa nggak boleh. Makanya istri jangan khianat ketika minta izin. Dan bagaimana hukumnya kita untuk minta izin pengajian? Kalau itu pengajian hanya pengajian roti, pengajian Buddha, ya hukumnya boleh selama suami mengizinkan. Tapi kalau suami nggak ngizinin, nggak boleh. Itu kan pengajian, meskipun pengajian. Yang boleh keluar wanita tanpa izin kalau wanita itu istifta, minta hukum, minta tanya hukum, suami nggak bisa jawab. Dan ini darurat. Terus gimana? Boleh keluar meskipun tanpa izin suami. Misal tanya head, wahai suamiku saya head begini. Terus suami nggak bisa jawab. Terus istri bilang, kau nggak bisa jawab, tanyakan sama ustadz. Nggak nanyakan sama ustadz, gimana? Boleh nih keluar tanpa izin untuk tanya kepada ustadz. Kalau urusan dengan hukum. Tapi kalau bukan urusan dengan hukum, hanya hadir pengajian, burda, kemudian roti haddad, nggak diizini, ya jangan keluar. Karena sebaik-baik amalan wanita adalah taat kepada suaminya. Mudah-mudahan barokah. Ada yang lain? Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang mau bertanya, silakan. Pak Indi, silakan Pak Indi. Terima kasih Habib, izin Ustaz Habib terkait jawaban Habib tadi. Misal gini Habib, seorang istri Habib terjelaskan kalau tidak ada izin resmi tidak boleh keluar. Bagaimana misal gini Habib, orang tua si istri ini bisa meninggal, kan tentunya kalau kita keluar rumah harus izin suami. Sedangkan suami mungkin kerja di luar kota, dihubungi tidak bisa gitu oleh hak. Itu gimana Habib? Terima kasih. Ya, ada riwayat di zaman Rasul SAW ada suami yang keluar untuk cari nafkah di luar kota. Bilang sama istrinya, jangan keluar sampai aku datang. Di tengah-tengah itu orang tuanya sakit 3 hari, harus dia jenguk. Tapi istri nggak mau. Dia bilang saya nggak boleh keluar rumah sama suami saya. Terus saudaranya bilang, ini yang sakit orang tuamu, bukan orang lain. Ini kok anaknya, wajib kok jenguk. Kata si istri, nggak bisa, selama nggak ada izin dari suami saya nggak mau. Dapat 3 hari, orang tuanya wafat. Datang tuh saudaranya, dia bilang, kau sekarang wajib pulang. Kenapa? Bapak meninggal. Kata si istri, nggak berani. Kenapa? Karena suami nggak ngasih izin. Akhirnya wanita tadi ini dijauhi. Sampai akhirnya suami setelah 3 hari, setelah 4 hari datang cerita tuh, kalau selama ini ayah sakit saya nggak jenguk, ayah wafat saya nggak takziah. Nah, ketika itu datang suaminya ngajak istri tadi itu untuk datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya ayah yang wafat tadi itu berdapat maghfirah dari Allah, pengampunan berkat anaknya atau istri yang solehah. Andai dia keluar tanpa izin, maka ayahnya juga kena siksa. Udah anaknya berdosa, ya. Terus ayahnya juga kena. Tapi gara-gara anaknya yang perempuan tadi ini nggak mau, maka dia dapat pahala, ayahnya diampuni. Intinya selama nggak dapat izin dari
dari suami, maka jangan keluar. Dan termasuk hadirat 4 hal yang menjadikan wanita ini durhaka. Pertama, maaf, gak mau diajak hubungan. Kedua, mempergauli laki-laki dengan cara yang gak baik. Ya, kata-kata kotor, kadang nunjuk udah pakai tangan, pakai kaki, pokoknya udah gak karu-karuan. Ketiga, ghairu mulazamatin maskan, gak betah di rumah, maunya keluar terus tanpa izin, termasuk wanita durhaka. Terus apa yang terjadi kalau sudah wanita durhaka? Pertama, dibilangi, dinasehati, tetap durhaka. Kedua, wahjunna fil madaji, pisah ranjang, tetap aja durhaka, baru boleh wa ayyadribna, boleh dipukul. Nah, tapi dipukul bidarbin ghairu mubarrih, dengan pukulan yang gak sakit. Ada 4 syarat pukulan. Pertama, jangan pukul di wajah. Ya, saya tanya, perempuan boleh dipukul apa enggak? Istri boleh dipukul apa enggak? Perempuan boleh dipukul apa enggak? Kalau perempuan selingkuh, jangan dipukul, di sini aja. Boleh nggak dipukul? Boleh. Di dalam Al-Quran boleh ketika melakukan salah satu dari hal yang durhaka, tapi dengan 4 syarat. 1, nggak boleh dipukul di wajah. Kedua, wa'alaikun ad-darbu fil mahalik, nggak boleh di tempat yang mematikan, kemaluan, dada, kepala, urusan otak pun nggak boleh. Ketiga, nggak boleh sampai mematahkan tulang atau sampai melukai. Keempat, sunnahnya mukul menggunakan siwak. Kalau yang besar namanya menjalin, bukan siwak aja. Siwak aja yang kecil. Ya, kan nggak kerasa habis mukulnya. Memang nggak mau mukul jasadnya, kita mukul hatinya, kita didik. Sampai ulama mengatakan kalau siwak masih keras, sunnahnya itu mukul dengan ujung serbet. Ini serbet nih, serbet. Tangannya, sini, pukul 3 kali pakai ujung serbet. Nggak kerasa memang. Tapi beginilah Islam mendidik. Tapi kalau istri maaf dipukul, dijotos, disiram air panas, kemudian dituntut, ini negara-negara Islam, dituntut kita masuk penjara hadirin. Yang laki-laki masuk penjara. Makanya untung ini negara kita bukan negara yang berasaskan hukum Islam, maka harus tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang lain?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa atba'ihi wa sahbihi wa itratihi wa ahli baitihi. Allahumma la tawba dzalika fi sahibi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa atihi al-wasilata wal fadila wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وولنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صلاة أولياء الله تعالى جميعا من أطراف وأنجاب وأوتاد وأبطال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفعنا ببركاتهم وأمدنا من إبدالهم وألحقنا من لحظاتهم وأعذنا علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا وما حوالينا شقيا ولا محروما ولا مأثوما ولا موزورا ولا عن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا لعالمنا وعاملنا لمخلصنا وهبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأبدنا عليها غير مفتون ولا ضال ولا مغير ولا مبدل وأنت ربنا ونعم الوكيل يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرفنا ألا لظى صرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
المخلصون صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد للإله في الباد والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. Bagi ibu-ibunya dipersilakan pindah lagi ke dalam. Pindah ke dalam.